Prabu Tajimalela itu hidup di fase abad ke-9. Abad ke-9. Abad ke-9. Terjadinya penyerahan mahkota Binokasi dari kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Sumedang, karena kerajaan Pajajaran itu mengalami masa kehancuran. Iya, masa. Jadi setelah menjadi raja mendapat gelar, yaitu Prabu Gesan Ulun. Gesan Ulun. Mudah-mudahan keberadaan Keraton Sumedang ini bisa membawa manfaat, terutama dalam memotivasi kalangan muda untuk belajar tentang kebudayaan. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar dimanapun Anda berada, insya Allah pada hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap akan menuju kota Sumedang, dan kita akan bersilaturahmi ke Keraton Sumedang Larang. Insya Allah kita akan disambut dan akan berjumpa dengan salah satu mahapatihnya yang bernama Raden Lili. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita menuju kota Sumedang diberikan kelancaran. Dan yang terpenting, silaturahmi ini membawa kebaikan bagi kita semua. Sahabat Syiar, perlu juga diketahui bahwasanya Kerajaan Sumedang Larang merupakan mata rantai atau penerus daripada Kerajaan Pajajaran atau Sunda Pakuan, di mana sejarah mencatat ada beberapa pusaka Kerajaan Pajajaran yang diserahkan kepada Kerajaan Sumedang Larang sebagai bukti penyerahan tahta atau penerusan Kerajaan Pajajaran. Saya secara pribadi ingin sekali melihat secara langsung mahkota yang pernah dipakai oleh Prabu Siliwangi yang diberi nama mahkota Binokasi. Dan memang ide Syiar Dalam Gelap bersilaturahmi ke Keraton Sumedang Larang bukan tanpa sebab. Beberapa waktu yang lalu ketika kita liputan di situs prasasti Batu Tulis, ada menyebut Kerajaan Sumedang Larang. Inilah yang membuat saya secara pribadi tertarik ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kerajaan Sumedang Larang. Yang syukur alhamdulillah sampai detik ini Keraton Sumedang Larang masih eksis berada di kota Sumedang. Oleh sebab itu, sahabat Syiar, jangan kemana-mana. Ikuti terus penelusuran kami di Keraton Sumedang Larang bersama Mahapati Raden Lili. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya telah berada di Keraton Sumedang Larang.
Ini merupakan satu takdir karunia yang Allah berikan kepada saya dan juga kru dari Syiar Dalam Gelap. Di mana saat ini saya sedang berhadapan dan berdialog dengan Mahapati Keraton Sumedang Larang yang bernama Akang Raden Lili. Beliau cukup berwibawa sebagai Mahapati dan juga smart, cerdas dari beberapa dialog yang tadi saya coba bangun. Dan yang terpenting adalah beliau sangat sederhana dan penuh kearifan dan bijaksana. Ya, ini figur-figur seperti inilah yang menunjukkan eksistensi sebuah keturunan para pembesar negeri, terutama di tanah Sunda ini. Syukur alhamdulillah kehadiran kami sangat didukung, diterima dengan baik, sambutannya juga luar biasa. Yang mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di tempat ini bisa membawa manfaat buat diri saya pribadi, buat kru SDG dan juga sahabat Syiar dimanapun berada, dalam rangka kita mempelajari dan mengenal lebih dekat tentang sejarah Nusantara, khususnya di kota Sumedang ini, di mana kota Sumedang ini memang dulu pernah ada sebuah serah terima sebagai penerus daripada kerajaan Pajajaran yang kita sama-sama ketahui begitu besar dan megah kerajaan Pajajaran, yang pada akhirnya kesemuanya itu diberikan kepada kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus daripada kerajaan Pajajaran. Dan nanti insya Allah kita sama-sama akan melihat pusaka-pusaka yang diberikan sebagai bentuk estafet dalam kerajaan Pajajaran ketika mengalami masa-masa akhir dari kepemimpinannya di tanah Sunda Pakuan yang dilanjutkan oleh kerajaan Sumedang Larang. Baiklah sahabat Syiar, kita akan mengobrol-ngobrol, kita akan berdialog dengan Mahapati Keraton Sumedang Larang, Akang Raden Lili. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, mangga sambil merokok ya. Sambil ngopi kita. Sambil ngopi, mangga. Ya, sahabat Syiar, kita ngopi dulu. Bismillah. Masya Allah, ini rasanya kok lain ini kopi. Masa Iya. ini kopi kapal api. Masih kapal api? Saya kayaknya lain. Kebetulan kopi bubur, kopi bubur mungkin tanpa gula ya? Habis ya. Tanpa gula. Sebab nggak manis ini. Oh, berarti kopi asli itu. Nah, ini Kopi asli. Sebab saya tahu kapal api seperti apa. Kopi asli. Bismillah. Kopi asli. Iya, ada rasa asam-asamnya. Ada rasa pahit. Tapi syukur alhamdulillah kita setelah berada di tempat ini. Begini Akang, pertama sekali nih saya pengen tahu nih tentang asal muasal kata-kata Sumedang Larang, dan saya rasa juga sahabat Syiar juga pengen tahu nih asal itu dari mana sih kata-kata Sumedang Larang itu sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Sumedang itu berawal dari kata-kata Prabu Tajimalela sebagai raja pertama kerajaan Sumedang Larang setelah menyelesaikan tapa berata. Tapa berata. Jadi beliau berujar atau berucap insun medal, insun madangan. Yang artinya kurang lebih aku lahir, aku untuk menerangi. Jadi kata-kata Sumedang itu berasal dari kalimat itu. Kalimat dari Prabu Tajimalela setelah menyelesaikan tapa berata. Masya Allah, dalam juga itu ya. Masya Allah. Apa namanya, Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela. Dia menjabat sebagai raja atau membangun kerajaan Sumedang Larang di abad keberapa itu kira-kira? Ada beberapa versi yang meyakini bahwa Prabu Tajimalela itu hidup di fase abad ke-9. Abad ke-9. Abad ke-9. Abad ke-9. Di mana keberadaan keraton itu belum di sini ya. Tapi berawal dari daerah Dharmaraja Sumedang. Dharmaraja Sumedang. Berarti memang sekarang sudah tergenang oleh Waduk Jati Gede. Oh, berarti memang ibu kota kerajaan Sumedang Larang ini berpindah-pindah ya? Mengalami 11 kali perpindahan. 11 kali. Terakhir
Di sini di Regol. Ini terakhir ya. Sri Manganti. Masya Allah. Itu apa sih yang menyebabkan ibu kota berpindah-pindah itu? Kemungkinan keputusan politik. Keputusan politik ya. Politik pada saat itu. Dari Kampung Muhara yang di Dharma Raja itu, nah itu pusat pemerintah itu beralih ke Ciguling. Ciguling ya. Ke Ciguling. Nah, dari Ciguling baru ke Kutamaya. Nah, Kutamaya di Padasuka. Padasuka. Nah, sekarang yang menjadi sawah. Nah, di Kutamaya itulah prosesi penyerahan mahkota itu dilaksanakan. Oh, di Kutamaya. Di Kutamaya, Masya Allah. Nah, ini pada tahun 1578. 1578, dan ini yang menarik ini. Saya juga pengen tahu ini. Bisa nggak diceritakan tentang proses diserahkannya mahkota kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Sumedang Larang? Ceritanya itu seperti apa sih sehingga mahkota itu harus diserahkan? Jadi kalau saya mengambil dari isi naskah kitab Waruga Jagat, di dalamnya itu menceritakan prosesi penyerahan mahkota. Terjadinya penyerahan mahkota Binokasi dari kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Sumedang, karena kerajaan Pajajaran itu mengalami masa kehancuran, iya, masa runtah kritis gitu di sana. Dan itu terjadi pada tahun 1578, tanggal 22 April. Jadi pada saat itu peristiwa penyerahan mahkota di Keraton Kutamaya Sumedang Larang itu terjadi pada tanggal 22 April 1578. Walaupun di dalam naskah itu berdasarkan tahun Saka. Oh iya. Tapi diterjemahkan ke tahun Masehi, yaitu tanggal 22 April 1578. Masya Allah. Terjadinya peristiwa kehancuran dari Pajajaran. Pajajaran itu ya. Karena serangan dari Kesultanan Banten dan ya. koalisinya. Itu siapa aja tuh yang menyerahkan kepada keraton? Kalau di dalam babat itu beberapa umpi disebutkan di dalam umpi naskah. Itu apa tuh? Jadi umpi itu rombongan lah ya, rombongan. Dan disebutkan di dalam naskah bahwa Senopati Pajajaran yang ikut ke Sumedang Larang itu kurang lebih hampir 30 orang. Masya Allah, banyak berarti ya. Nah, cuma di dalam cerita dari sekian banyak senopati itu yang dikenal itu Kandagalante yang 4. Iya. Itu sebagai tokoh sentral di dalam cerita-cerita itu disebutkan 4 Kandagalante. Itu Mbah Kondang Hampa, Mbah Terong Peot, Mbah Eyang Nangganan, dan Mbah Eyang Jaya Perkasa. Iya, Jaya Perkasa. Padahal di dalam naskah itu disebutkan hampir 30 senopati. Masya Allah. Cuma yang dikenal itu 4 ya. orang. Iya, 4 orang ya, utusan dari Pajajaran. Dan itu diterima oleh Raja? Pertama itu diterima pada saat itu di Sumedang Larang itu dipimpin oleh seorang ratu. Ratu Inten Dewata. Nah, di mana Ratu Inten Dewata menikah dengan Pangeran Santri. Nah, pada saat kedatangan rombongan besar dari kerajaan Pajajaran ke Sumedang Larang, maka oleh Ratu Inten Dewata itu putra mahkota itu dinobatkan menjadi Raja Sumedang Larang. Oh, jadi langsung itu? Iya, dinobatkan menjadi Raja Sumedang Larang, putra mahkota, yaitu Pangeran Angkawijaya. Angkawijaya. Jadi setelah menjadi raja mendapat gelar, yaitu Prabu Gesan Ulun. Gesan Ulun. Nah, Prabu Gesan Ulun itu kan punya arti. Prabu Raja, Gesan itu tempat, Ulun itu nama Ulun. Jadi tempat raja, tempat untuk diabdi. Oh, Masya Allah, filosofinya dalam benar itu. Maka, dan berdasarkan babat benar, para pembesar kerajaan Pajajaran pada saat itu langsung mengabdi pada Prabu Gesan Ulun. Jadi setelah menyerahkan itu dia nggak kembali lagi kepada, kan tetapi menjadi senopati atau panglima di Sumedang Larang. Sumedang Larang, Masya Allah. Wah. Nah, itu fakta sejarah, ya, fakta Luar sejarah biasa, berdasarkan
Babad atau Babon. Itu secara otomatis berubah itu ya kerajaan Sumedang Larang Iya, dari berubah. segi teritorial juga. juga berubah menjadi luas. Jadi luas ya. Yang tadinya kerajaan Sumedang Larang itu merupakan kerajaan vassal, bagian dari Iya, kerajaan bagian, ya. Pajajaran. Tetapi setelah menerima penyerahan kekuasaan dari Pajajaran ke Sumedang Larang, maka kerajaan Sumedang Larang menjadi kerajaan yang berdaulat, Berdaulat, merdeka. benar. Berdiri sendiri dia. berdiri sendiri, tidak Betul, di bawah kekuasaan kerajaan manapun. Termasuk Cirebon atau Banten ya? Betul. Iya, Jadi Masya Allah. yang disebut Sumedang Larang itu kecuali Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, dan Batavia. Oh, Batavia, Jakarta ya, VOC. Masya Allah. Karena luar pada biasa. saat itu Batavia kan sudah dikuasai oleh VOC. Iya, VOC udah Sudah mulai dikuasai oleh masuk. VOC. Dan kondisi kerajaan sendiri pada waktu itu udah Islam ya, kerajaan Sudah Islam. Islam. Kerajaan Islam. Sudah ya? Islam. Masya Allah. Luar biasa. Orang-orang tua dulu itu begitu ya. Ya Allah. Dan sekarang ini udah keturunan yang keberapa ini kalau dari Prabu tadi siapa Angkawi? Prabu Gesan Ulun. Gesan Ulum itu. Itu Nah, sekarang ini turunan yang keberapa? itu kalau dari Prabu Gesan Ulun saya ke-15. Ke-15 ya. Generasi ke-15. Nanti ada bisa dilihat di Babon. Nah, bisa 600 tahun lah kurang lebih itu ya. Udah ke-15. Masya Allah. Terus gimana rasanya jadi keturunan raja itu? Kalau sekarang kan fungsi dari keraton itu berbeda. Beda sama zaman dulu ya. Jadi berdasarkan dengan regulasi pemerintah atau negara bahwa institusi keraton itu sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya. Oh, hanya sebatas itu. Iya. Dan keraton berfungsi sebagai pengayom masyarakat adat di wilayahnya. Jadi fungsinya berbeda dengan keraton atau kerajaan dulu. Iya, Kalau kerajaan dulu kan daerah keraton itu kekuasaan. pusat pemerintahan juga. Ini daerah kekuasaan. Iya. deh. Dia punya kekuasaan. Iya. Kalau hari ini kan kita sudah menisbatkan itu bergabung dengan NKRI. NKRI, betul. Kerajaan di Nusantara sebelum Iya, betul. kita memerdekakan diri itu kan sudah menisbatkan diri, siap melebur dan bergabung dengan dalam NKRI. naungan. Betul. Republik, Negara kesatuan. ya. Tapi jangan ditinggalin juga. Betul. Betul. Jangan dicuekin gitu kan. Soalnya sumbangsinya luar biasa kerajaan Nusantara ini. Luar biasa. Jadi simbol budaya. Iya. Keraton dan kerajaan itu. Masya Allah, luar biasa ya. Aduh, ya Allah. Nanti kalau ada mau ditanya, Sadi, Zulmi, silahkan. Untuk museum sendiri, itu dibangun sejak kapan itu? Istilahnya masyarakat bisa datang. Kalau museum Melihat. itu diresmikan itu tahun 1973. 1973. 1973. Belum lahir saya. Sama. Sama. Kalau saya udah lahir Oh, udah lahir. 2 tahun berarti. 2 Kalau saya tahun, 2 ya? tahun. Masya Allah. Jadi kalau dulu pusaka Sumedang Larang itu tidak bisa dilihat oleh sembarang. Masyarakat pun tidak bisa melihat kecuali di Hari-hari acara tertentu. mauludan, Oh, ya, mauludan, ya, kegiatan betul. rutin gitu ya. Di acara mauludan, karena di acara mauludan itu ada ngumbah pusaka Iya, betul. dan kirab pusaka. Kirab. Nah, baru masyarakat bisa melihat pusaka Sumedang Larang. Ini kalau menurut cerita sepuh gitu ya. Jangankan melihat barang, menyebut nama pun tidak boleh. Iya, Pamali, Pamali. Kapung Kurma. Kalau sekarang kan bebas, bisa dilihat barang dan menyebut nama pun sudah lumrah gitu. Kalau dulu nggak boleh. Pamali. Iya, betul. Nyebut nama Nyebut raja nama- aja. Nyebut nama. Pamali itu. Pamali. Makanya kan ada istilah Apalagi Prabu lihat Siliwangi. Karena nggak boleh nyebut nama aslinya. Saling menghormati ya, Ya, saking iya, betul. menghormati leluhur. Tapi yang dipajang itu betul-betul asli ya? Asli, alhamdulillah Bukan kalau di apa kita namanya? tidak ada replika, Replika masih gitu asli. bukan? Masya Allah. Masih asli. Nanti bisa dilihat. Itu mesti dijaga betul-betul dilihat. itu. Warisan bangsa yang nggak ternilai harganya itu. Masya Allah. Jadi kalau akang-akang memang sudah terbiasa pegang pusaka keris, secara otodidak ya, itu bisa membedakan
ini keris baru atau keris lama. betul. Jadi dari bahan logam pun bisa kelihatan. Boleh megang emang? Oh nggak bisa, dilihat aja udah beda. Enggak, bukan itu keris tadi. Buatan ini. Enggak, kalau mahkota mah enggak. Takutnya muat. Dilihat boleh dipegang pakai lemari kaca. Lemari kaca ya. Iya. Hah? Iya. Kalau mahkota itu di kewenangan pemakaian mahkota itu di acara kegiatan budaya dan kegiatan pernikahan keluarga. Oh, jadi, itu dipakai itu ya? Pakai itu. Masya Allah. Tapi kita buatkan yang replika. Replika sepuhan mas. Kalau yang asli udah nggak dipakai. Udah enggak ya sama sekali ya. Takut rusak. Takut rusak. Iyalah itu nggak ternilai itu. Apa itu rasanya kalau pakai nasi? Hah? Soalnya kan duduk di itu batu pancalikan udah, nyender udah, baiat udah, tinggal mahkotanya. Masya Allah. Hah? Oh, sudah apa ya? King of the king. King of the king. Tapi Masya Allah ya, memang berarti sejarah Sumedang Larang ini cukup tua ya. Kalau tadi disebutkan berdirinya kurang lebih abad ke-9. Udah tua. Sekarang udah abad ke-22. Iya, belum Sunda Kayang. Itu awal lagi. Luar biasa. Jadi kalau Sumedang Larang itu di era Kerajaan Galuh. Galuh ya. Jadi waktu Kerajaan Galuh menjadi sebuah induk dari Kerajaan Sunda, nah, Sumedang Larang itu di bawah Galuh. Iya. Nah setelah itu bermetamorfosa, induk dari pusat Kerajaan Sunda itu di Pakuan Pajajaran, Sumedang Larang bagian dari Kerajaan Pajajaran. Benar. Sebelum ada peristiwa penyerahan mahkota itu ya. Karena kalau nggak salah Prabu Taji Malela juga anak raja juga dia. Iya. Anak raja ya, Raja Galuh itu apa? Itu kan kalau berdasarkan silsilah, kalau Sumedang Larang itu dari Galuh. Galuh kan itu ya. Dari keturunan Reti Kendayu. Iya. Makanya memang tepat Pajajaran menyerahkan semua mahkotanya ke ini karena memang masih satu nasab, masih dari satu silsilah, turunan, satu kocoran dari Galuh. Beda dengan kerajaan-kerajaan lain yang terkena itu kan apa namanya Banten Girang itu kan itu nggak ada kaitannya dengan apa namanya Galuh dia. Masya Allah luar biasa. Oke, kayaknya saya sendiri udah nggak sabar nih pengen ngeliat ini. Siap. Ke museumnya masih di lingkungan sini? Masih di belakang. Di dalam. Boleh. Nanti yang akan menjelaskan siapa Kang? Bisa saya pribadi atau inilah keluarga Baya. Dan juga ini nih pusaka Kujang nih, saya pengen tahu nih sejarahnya itu seperti apa. Akang tahu nggak sejarah Kujang itu? Karena kan informasi yang saya dapat juga masih simpang siur. Katanya itu dulu apa bekas apa awalnya itu buat ngarit rumput atau apa gitu. Kalau sepanjang sepengetahuan saya pribadi, Kujang itu berawal itu dari alat pertanian. Alat pertanian. Oh, Kudi. Bener. Kudi. Nah, bermetamorfosa menjadi sebuah senjata. Nah, tapi di dalam hal ini bermetamorfosa menjadi sebuah pusaka itu sebagai simbol kemakmuran. Kemakmuran ya. Kemakmuran. Karena kalau di Sunda senjata perang, alat perang itu bukan kujang. Kalau kujang mah pusaka simbol aja, simbol ya. Kemakmuran. Karena berangkat itu berawal dari alat pertanian. Kemakmuran kan. Kemakmuran. Pertanian itu kemakmuran. Nah, simbol. Simbol ya. Kalau senjata raja, senjata perang mah gobang kalau di Sunda kan. Tombak. Tombak ya. Ini yang panjang, adu panjang kan. Masya Allah. Keris, ya keris itu. Itu simbol-simbol lubang katanya ada lubang 3, lubang 5. Itu ada menunjukkan sesuatu? Ada. Jadi saya kurang begitu paham ya kalau berkaitan dengan wawasan Kujang. Tapi lubang-lubang yang ada di Kujang itu menandakan derajat atau kasta pemilik. Si pemegang Kujang pemilik itu ya? Kujang.
itu kan. Ada kujang diperuntukkan untuk keresian, ada kujang untuk diperuntukkan untuk raja atau pejabat atau kerajaan. ada pejabat-pejabat lainnya. Yang kebetulan di keraton ini ada suatu bukan komunitas ya, memang bidang Tosan Aji. Oh, Tosan Aji Aji. Larang mana? Ya, Bayu, Kang Bayu. Ada ya? Barangkali Kang Bayu bisa lebih menjelaskan berkaitan lagi. dengan pusaka lah Tosan Aji, berkaitan dengan pertosan ajian. Ya, Tosan Ajian. Pertosan Ya. ajian. Termasuk keris ya, alhamdulillah. Oke, sahabat syiar, mungkin kita akan beberapa saat lagi akan melihat secara langsung pusaka-pusaka yang diberikan kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Sumedang Larang sebagai simbol pengalihan pengalih kekuasaan dari kekuasaan kerajaan Pajajaran menjadi kekuasaan kerajaan Sumedang Larang. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat Syiar, saya saat ini telah berada di kelima lokasi yang ada di lokasi Keraton Sumedang Larang. Di antaranya ada Gedung Bumi Kaler, tepat di belakang saya. Ada Gedung Gendeng, Gedung Gamelan, Gedung Kereta, dan Gedung Pusaka ada di sebelah kiri saya. Mungkin kita akan masuk ke Gedung Pusaka. Saya pengen tahu ada pusaka apa saja yang disimpan. Dan saya juga pengen tahu ada pusaka apa saja yang disimpan di museum atau gedung pusaka. Dan ternyata memang gedung pusaka ini pun dibuka untuk umum bagi masyarakat lokal, baik domestik maupun mancanegara. Kalau ingin melihat-lihat tentang seperti apa bentuk daripada pusaka kerajaan Sumedang Larang, bisa langsung melihat ke lokasi gedung pusaka. Oke, sahabat Syiar, terus ikuti saya. Jadi tempat ini memang cukup luas, lebih dari 1 hektar lebih. Dan memang banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di tempat ini. Seperti tadi diceritakan adanya pohon kantil yang berusia 300 tahun. Dan juga adanya sumur kahuripan yang menurut para ahli, air itu pernah diteliti, ternyata mengandung pH lebih dari 7. Dan itu bisa langsung diminum dan nggak sakit. Syukur alhamdulillah. Ayo sahabat Syiar. Assalamualaikum. Sampurasun. Oke sahabat Syiar, kita telah berada di ruang pusaka dan syukur alhamdulillah ada Kang Raden Lili yang sudah menanti kedatangan kita. Saya juga akan minta beberapa penjelasan tentang pusaka peninggalan kerajaan Pajajaran. Assalamualaikum. Masya Allah. Jadi ini adalah mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Oh, Binokasi Sang Hyang Pake, Masya Allah. Yang tadi sempat Akang ceritakan ke saya ya. Jadi pusaka ini pusaka peninggalan kerajaan Pajajaran yang diserahkan kepada kerajaan Sumedang. Dan di sebelah kanan itu mahkota Sigar. Istri. Binokasri. Kalau yang sebelah kiri? Yang untuk perempuan disebut mahkota Sigar Binokasri. Untuk yang lelakinya mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Sang Hyang Pake. Masya Allah. Dibuat tahun 1371. 1371. Zaman Galuh. Ketika Eyang Skala Wastu Kencana masih kecil. Masih kecil ya. Jadi menunggu beliau dewasa dibuatlah mahkota ini, Masya Allah. Kalau yang di bawahnya kayak seperti perangkat ya. Dan ini sahabat Syiar memang sudah teruji keasliannya, sudah diteliti. Jadi saya sendiri dari penampakan wujudnya itu memang berbeda dengan mahkota-mahkota yang bisa kita temui di toko-toko atau di tempat-tempat lain. Jadi pancaran auranya itu luar biasa. Tunggu sejenak, saya ingin menikmati dulu. Insya Allah. Oh iya Kang,
Untuk penamaan mahkota Binokasih sendiri itu sejarahnya seperti apa sampai dinamakan dengan nama tersebut? Binokasih itu diambil dari Bina Nonoman Kuka Asih. Jadi mengikat batin sama pemuda-pemuda kan, untuk menyatukan Galuh sama Sunda. Terbentuklah Pajajaran. Betul, betul. Jadi memang Prabu Siliwangi itu berhasil menyatukan dua kerajaan besar ya. Satu. Iya, yang sementara sebelum beliau menjabat dipimpin dua raja itu Dua ya. raja. Galuh Bahasa raja keturunan. sendiri, Sunda sendiri, Masya Allah. Luar biasa, ini sebuah peninggalan budaya yang tak ternilai harganya ini. Dan kita sebagai anak muda ini wajib tahu tentang sejarah daripada mahkota ini, terutama sejarah dari kerajaan Pajajaran sampai ke Sumedang Larang. Karena memang jati diri kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui budaya bangsa sendiri. Masya Allah, luar biasa ini. Ini ada sisir juga ya? Iya, kerep, sisir kerep. Jadi ketika utusan dari Raja Pajajaran terakhir itu datang ke kerajaan Sumedang Larang, peringkat apa namanya pusaka ini yang dibawa? Iya, berikut sebagian pusaka. Oh, tombak Tosan Aji. Masya Allah. Pusaka pengiring. Boleh kita ke sana? Saya kayaknya pengen tahu sejarahnya juga ini atau nama-namanya. Oke, sahabat Syiar, kita akan meranjak kepada pusaka-pusaka atau senjata-senjata yang pernah dipergunakan di masa kerajaan Pajajaran ataupun Sumedang Larang. Oke, Zul. Ya. Masya Allah. Waduh, ini sepertinya sebuah urutan sejarah ya, sehingga muncul apa kujang seperti yang kita kenal. Iya. Iya. Bisa diceritakan ke kita ini? Kudi cikal bakal kujang sebagai alat pertanian zaman dahulunya. Ketika zaman Pajajaran berubah fungsi jadi cipengan para raja. Tergantung lubangnya kalau zaman dulu mah. Kujang wayang. Wayang itu ya. Kujang wayang. Kujang naga. Mohon. Bahan materialnya apa ini, Kak? Kalau zaman dulu dari batu meteor. Batu meteor. Bahan meteor. Mangganya sampai berapa ratus tahun juga pamornya itu luar biasa ya. Beda ya keris-keris zaman sekarang ya. Iya, kalau dilihat dari fisik pamornya itu luar biasa. Kalau keris-keris zaman sekarang pembuatannya dari Besi. knalpot. Jangan terlalu jujur. Kenapa? Masya Allah. Kalau di bawahnya ini? Sama itu kujang buat perempuan biasanya disimpan di tusuk konde. Oh iya, masalah lubang nih. Saya juga pengen tahu nih adanya perbedaan lubang 3, 4 ataupun 5 itu seperti apa ini? Untuk pangkat biasanya. Kalau kujang buta itu untuk kujang sajen. Apa itu maksud kujang buta itu apa? Kujang gak ada matanya, gak ada Oh, lubang. nggak ada lubang. Ya, untuk kujang buta. Itu biasanya untuk sarana para pandita agung, para resi brahmana memimpin upacara harus ada kujang sajen. Untuk pangkat. Terus yang kedua, yang lubang? Lubang 1, Lubang 1. lubang 3 itu untuk sama resi, pemuka agama, terus 5 Prabu Anom, 7 Bupati, 9 Brahmasta Agung, Raja atau Rama. Berapa itu lubangnya? Lubang 9. Masya Allah. Kok ini bentuk apa ini ya? Ini patrem. Patrem. Iya. Patrem itu apa tuh? Sama senjata ini. Khas wanita ya. Nah, ini untuk selanjutnya ini kok bukan kujang ini. Ini rencong. Ini rencong. Rencong, badik. Dari Aceh ya, ini rencong Aceh. Badik dari mana? Sulawesi atau? Badik ada badik Sunda. Yang ini motif cikeruhan. Yang mana yang panjang ini? Yang dari tanduk. Yang dari tanduk. Itu cikeruhan. Era zaman ke sebelah sini. Ini sangat terjaga sekali ini ya. Ini ada perawatan-perawatan khusus nggak sih sampai bisa terjaga sampai ratusan tahun? Kebetulan di sini ada tradisi perawatan tiap mulud. Tiap mulud. Kebetulan di sini ada lebek karaton. Beliau lebek karatonnya yang bagian petugas membersihkan pustaka. Iya. So biasanya itu menjaga lebih sulit itu. Apalagi yang memiliki nilai historis sejarah yang cukup dalam loh. Teliti dan cermat. Betul, betul.
Kalau di antara ini semua yang peninggalan Pajajaran itu ini semua atau Sebagian ada yang dari Pajajaran, kalau ini dari Pajajaran, ini Pajajaran ya? Pajajaran, bawa dari Pajajaran. Dan sebagian pusaka ada yang dari Pajajaran, dari Sumedang. Dari Sumedang ya. Wah, ini golok ini. Ini apa disebutnya kalau ini? Gobang Cikeruhan. Gobang. Bisa dijelasin nggak satu-satu dari atas ini? Karena bentuknya beda-beda ini. Beda-beda. Ini Cikeruhan ketika era kolonial. Oh, kolonial ya? Ya. Berarti ada unsur-unsur apa? Belanda atau Belanda. Inggris? Belanda ya? Itu kan atasnya kerang Eropa. Oh Dari iya, Eropa. betul. Dan bentuk itunya juga seperti company. Nah, yang bawahnya itu Ini Gobang Gobang. Kasunda. Kasunda. Oh, Gobang itu Sunda ya? Bukan Betawi Gobang. Golok panjang Gobang. Enggak, orang Betawi karena gua Gobang loh. Betawi kan baru, entitas baru. Oh gitu. Sudah duluan. Bercanda ya, ngahera ya. Tapi itu kalau orang zaman dulu pegangannya gede bener ya? Iya, untuk Tangan itu keker ya. fighter. Fighter. Pertarung jarak dekat. Masya Allah, jarak dekat. Jarak dekat. Waduh, nyerah deh aneh kalau jarak dekat. Ini memang lokal semua ya, Iya. buatan lokal ya. Made in Cikeruh Sumedang. Cikeruh Sumedang. Bahkan ada beberapa referensi katanya sih untuk pegangan raja-raja Mataram juga ngambilnya dari Cikeruh juga. Oh, dari Cikeruh. Cikeruh juga. Enggak, pembuatannya halus bener ya. Masya Allah. Kalau ini nih saya kenal ini nih, company nih. Pedang company. Antara kenil. Ah, kenil. Saya soalnya punya juga. Lumayan harganya. Lumayan ya? Lumayan. Ah, bolehlah nego nanti. Ah, jangan. An, masih ada nggak di kamar aneh? Ada ya? Aman ya? Oh, masih ada saya satu itu. Yang selanjutnya ada nggak sih senjata yang ini punya siapa ini? Ini dari keluarga Ali Sadikin. Oh, Ali Sadikin ini DKI ya, gubernur. Ibu Ramsi, beliau adalah ibunya dari Pak Ginanjar. Oh, Pak Ginanjar Kartasasmita. Dan kebetulan beliau juga yang menyumbang Bangunan ini ya, buat dipugar, dirawat. Ini buatan mana keris ini? kalau buatannya itu tidak Referensikan. direferensikan. Kalau dari lihat dari wilayah ini dari Madura. Madura. Era sekarang. Kebetulan beliau Menghibahkan ya di sini. dan disimpan di Kota Sumalaran, yaitu di Museum Pramuka Dulu. Ini khusus satu lemari atau satu putri. Keluarga Ginanjar Kartasasmita. Semuanya ini ya. Nah, ini Masya Allah ini. Pusaka inti Sumedang. Iya benar. 7 pusaka inti. 7 pusaka. Yang sering dikirap ketika acara Maulid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kok bisa dijelasin nggak satu-satu dari yang atas itu? Ada kan? Yang di atas pedang Kimastak milik Eyang Prabu Taji Malela. Oh, yang disebut tadi apa agak kultur Arab ya? Islam ya, kultur Islam ya? Mendirikan kerajaan Sumedang Sumedang Larang, Masya yang Allah. mana dulunya itu sebelum Sumedang Larang itu Temong Agung. Masya Allah. Itu emas itu? Mas full. Masih full? Setelah diteliti handle-nya tuh handle sama rangka emas semua. Emas semua ya? Bahkan ini yang kedua Keris ini? keris Kidukun milik Eyang Prabu Lembu Agung. Gajah Agung, maaf Gajah Agung. Gajah Agung. Emas Sama juga. juga emas. Masya Allah. Sekilo kali itu emas sih. Kimastak saja dari handle udah berat. Berat banget. Yang ketiga sepasang badik Curug Aul milik Mahapati Mbah Jaya Perkasa dari Pajajaran. Tiga. Yang mana? Coba yang ini Panunggul keris. Naga. Panunggul Naga. Yang Prabu Gesan Ulun. Dari Eyang Prabu Gesan Ulun. Mahkota. Beda pamornya. Ini Duhun Badik. Ini Naga Sasra yang Eyang Penembahan. Oh, Nogososro. Naga Sasra yang Penembahan. Yang penambahan. Kok ini Naga Sasra juga yang kedua. Eyang Kornel. Ayah
Pangeran Cornel. Yang Cornel. Yang Cadas Pangeran itu. Oh, Cadas Pangeran. Cuman saya tertarik sama yang dua ini, kenapa ya? Itu dari Senopati Pajajaran, itu Majaya Perkasa. Majaya Nah, Perkasa. ini agemannya ada 2 buah ageman, yang satu buat upacara, yang satu buat perang. Senjata tempur. Iya betul. Biasanya kalau yang 1 jengkal 5 jari itu senjata mematikan. 1 jengkal apa dihitung dari apa tuh 1 jengkal? 1 jengkal 5 jari. Dari ujung ini ya? Panjang. Panjangnya Wilah. 1 jengkal. Itu buat jarak pendek gitu. Ya, tarung jarak pendek. Dan digunakan ketika terdesak. Masya Allah. Allahumma sholli ala Dan di sini juga kebetulan dan dari Prabu Gesandoro itu di Parates Inten, Intan berlian. Oh ini ya? belakangnya emas. Oh jadi yang mengkilat-mengkilat itu berlian? Diamond. Diamond. Insya Allah. Tapi memiliki karakter yang sama, beda dengan yang tadi. Pusaka perang tuh agak sangar wingit. Mungkin udah berapa kepala, badan Korban nih gitu. korban. Kata-kata zaman dulu nyerangnya kan kalau nggak leher kepala. Luar biasa. Saksi sejarah. Masih terjaga sampai sekarang. Iya. Cuman sayang sahabat Syiar, kayaknya Krishna Garunting nggak ada di sini. Ini Kang. Ini kan memang tempat ini nggak ternilai lah harganya. Dari segi keamanan dalam menjaga barang-barang yang tersimpan di tempat ini itu seperti apa? Mungkin dari segi pengamanan sendiri itu satu ada dulu memang ada apa? CCTV atau yang mana sekarang itu mengalami kerusakan dan dari di luar CCTV pun ada pengamanan 24 jam 24 ya. jam petugas. juga dan yang mungkin meyakinkan karena ada karuhun. Kami itu yang Tayungan. mampu untuk menahan dari segala Ya, bentuk tangan-tangan jahil. Tapi insya Allah orang-orang Indonesia mah enggak lah. Iya. Kita harus bisa sama-sama jaga dan berdoa mudah-mudahan ini semua selalu tersimpan aman. Amin. Dan dihindari dari tangan-tangan jahil orang-orang yang zolim, yang ingin memanfaatkan untuk sekedar ya keuntungan nggak seberapa lah dibanding memori atau kenangan yang tersimpan itu jauh lebih besar yang bisa kita wariskan ke anak cucu generasi di bawah kita. Luar biasa. Baiklah sahabat Syiar, mungkin itu apa namanya sedikit banyaknya tentang pusaka yang tersimpan di Museum Sumedang Larang ini. Bagi sahabat-sahabat yang ingin melihat secara langsung ke tempat ini, monggo silakan. Karena memang tempat ini dibuka untuk umum ya. Ada waktu-waktu tertentu yang boleh ke sini masyarakat? buat kunjungan ke Museum Perbugasan Ulun itu ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu hari Senin dan hari Jumat buat kunjungan itu libur. Oh, ditiadakan untuk Senin dan Jumat. Selain itu dibolehkan ya Dibolehkan. dari jam Terkecuali ada tamu agung atau tamu jauh. Oh ya betul. Itu ada kebijakan dari pengurus. Kepengurusan ya, betul. Itu sebagai kebijakan. Kalau untuk jamnya sendiri setiap harinya buka? Dari jam itu sendiri mulai buka itu dari pukul 8 sampai pukul 2. Pukul 2 siang. Oke, jadi sahabat Syiar yang mau melihat secara langsung boleh silahkan datang ke lokasi ini. Yang letaknya memang di pusat kota Sumedang. Iya. Dan untuk mempelajari sejarah juga bisa ini kepada Akang siapa? Bayu. Akang Bayu dan Kang Dedi. Kang Dedi. Mantap. Oke, Kang Bayu dan Kang Dedi, terima kasih banyak ini. Udah banyak memberikan penjelasan. Iya. Saya berharap sebagai rakyat jelata ini warisan leluhur kita ini dijaga dan dirawat. Ya, karena kita ini secara nggak langsung nitipin ya untuk dirawat dan dijaga untuk anak cucu kita, generasi di bawah kita. Mereka harus mempelajari ini semua agar mereka tahu dari mana mereka berasal.
Oke sahabat Syiar, di antara spot-spot yang berada di Keraton Sumedang Larang ini, selain Museum Pusaka, ternyata ada satu lokasi yang tidak kalah hebatnya, yaitu Sumur Kahuripan. Masya Allah, sumur ini telah diuji lab, memiliki kadar pH di atas 7, bahkan mencapai titik angka 8. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa yang Allah titipkan sumur ini kepada Keraton Sumedang Larang. Jadi ini titipan Allah. Yang mana simbol-simbol dari unsur-unsur air ini harus betul-betul menjadi menjadi sifat atau watak kita sebagai hambanya. Jangan sampai keberadaan kita itu tidak disenangi atau tidak disukai, karena air merupakan sumber kehidupan. Dimanapun kita berada, alangkah bijaknya kita memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan mungkin simbol ini pula yang Allah titipkan kepada Kang Raden Lili sebagai Mahapatih. Mudah-mudahan keberadaan Keraton Sumedang ini bisa membawa manfaat, terutama dalam memotivasi kalangan muda untuk belajar tentang kebudayaan. Ya, kebudayaan sendiri, bukan kebudayaan negara lain. Ini kebudayaan kita, bangsa kita, terutama tanah Sunda ini yang luar biasa, yang merupakan salah satu bentuk kehormatan, kemuliaan kita sebagai orang yang dilahirkan di tanah Sunda. Tadi saya sudah menyobai, saya sudah minum air ini tanpa dimasak, dan alhamdulillah 1 botol habis, 600 ml. Kesan pertama ketika saya minum air ini memang haus saya langsung hilang. Namanya juga minum air, haus hilang. Tapi selain itu memang rasa segar yang saya rasakan itu luar biasa. Dimulai dari lidah saya, tenggorokan, dan yang saya agak sedikit kaget dan berbeda dengan air-air lain yang saya pernah minum, bahwasanya pencernaan saya pun merasakan kesejukan daripada air yang berada di Sumur Kahuripan ini. Saya berharap mudah-mudahan anugerah yang Allah berikan, titipan yang Allah berikan ini bisa membawa manfaat bagi siapa yang memanfaatkannya. Bagi yang menderita satu penyakit, dengan izin Allah penyakit itu bisa dihilangkan. Ataupun hal-hal lain sebagai pembersihan diri, karena memang air mempunyai filosofi yang sangat dalam. Dan selayaknya lah kita sebagai manusia mengikuti sifat-sifat air. Oke, sahabat Syiar, mumpung ada Kang Raden di sini, saya akan mencoba bertanya, Kang Raden, tentang Sumur Kahuripan ini ya. Ini sejak kapan sih keberadaan sumur ini? Baik. Jadi berdasarkan cerita dari sepuh, jadi keberadaan salah satu titik sumber mata air yang berada di kawasan keraton ini salah satu sumber mata air yang keberadaannya jauh sebelum adanya keraton. Jadi memang ini merupakan kawasan kabuyutan. Oh, kabuyutan. Awalnya kabuyutan, di mana kawasan ini dahulu ini sering didatangi oleh para leluhur. Kalau kita perhatikan di siang hari, kalau kita berdiri di depan sumur ini, kalau kita perhatikan di depan itu ada Bukit Pasir Rengit. Pasir Rengit. Nah, Bukit Pasir Rengit itu di atasnya itu ada situs. Jadi di antaranya berdasarkan cerita folklor yang berkembang di masyarakat, salah satu situs yang berada di puncak Pasir Rengit itu adalah situs peninggalan Prabu Siliwangi. Masya Allah. Jadi keberadaan titik mata air ini memang ada kaitannya dengan mertua dari Prabu Siliwangi, karena putri dari Raja Sumedang itu salah satunya ditikah oleh Prabu Siliwangi, yaitu Ratu Raja Mantri. Raja Mantri. Ya, Ratu Raja Mantri. Ya, Ratu Raja Mantri itu ditikah oleh Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Nah, setelah menikah, kemungkinan keberadaan Prabu Siliwangi di Sumedang itu di Pasir Rengit. Oh, di Pasir Rengit itu ya, di atas. Dikenal di dalam naskah-naskah yang disebut wilayah Cipamempuk. Cipamempuk. Dan itu namanya Cipamempuk. Di Cipamempuk itu ada bukit yang namanya Pasir Rengit. Pasir Rengit. Oke. Jadi
mertua Prabu Siliwangi itu adalah Sunan Tuakan sebagai Raja Sumedang yang mempunyai istri Syekh Nur Cahya. Nah, dipercaya Syekh Nur Cahya inilah yang sering datang kemari mengambil air di sumur. Masya Allah. Di sumber mata air ini. Jadi memang boleh dikata cukup tua juga ini ya, Cukup keberadaan tua, sumur Pak ini. Ustaz. Masya Allah. Cuman bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan ini bisa nggak ini kira-kira? Kalau terus terang, kalau keberadaan sumur ini masih konsumsi internal, Internal tidak ya, untuk umum ya, kecuali untuk untuk publik. tamu. Nah, karena memang dipersilahkan. kadang itu jeleknya kita nih masyarakat Pulau Jawa, nggak boleh dengar ada hal-hal yang berbau keramat langsung minta. Nah ini mungkin yang menjadi sandaran. Jangan sampai kita meminta kepada sumur, meminta tetap kepada Allah. Kita minta dengan wasilah ciptaannya, makhluknya ini yang berupa mata air, yang memiliki sumber keutamaan tersendiri. Kita minta berbagai macam fadilah keutamaannya. Jadi jangan langsung minta kepada sumur. Dagang sepi, minta ke sumur, nggak ada hubungannya. Tetapi air itu memang wasilahnya itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Contohnya air zam-zam. Begitu juga dengan air sumur ini. Walaupun tingkatannya 2, nilainya 2 angka di bawah sumur zam-zam, tetapi dengan pH 8 itu cukup luar biasa untuk memberikan satu kesegaran dan imun terhadap tubuh kita. Ya dimanapun ada sumur-sumur yang bisa membawa manfaat, jangan sampai memalingkan niat kita itu. Meminta kepada sumur. Tetap kita niatkan minta kepada Allah melalui perantara air sumur yang telah dititipkan kepada kita sebagai hambanya. Masya Allah, la quwata illa billah. Oke, Kang Raden Lili, mungkin sudah cukup. Saya mau ambil wudhu nih karena bentar lagi juga masuk Isya. Mumpung saya juga ada di sini, sekalian saya juga ingin menikmati kesegaran air sumur Kahuripan. Oke, sahabat Syiar. Oke, Vi diisi Vi. Enggak, maksudnya bukannya dituang di situ Bisa tuh? dituangkan di gentong. Nah, di gentong. Setelah berwudu, saya mencoba menikmati. Kesegaran yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada tubuh ini, menghilangkan segala bentuk kelelahan. Dan yang terpenting adalah kebersihan hati dan kejernihan pikiran. Amin Allahumma amin. Yang lain kalau mau berwudu silakan. Persiapan sholat Isya. Oke. Tapi nimba sendiri ya, jangan nyuruh aneh. Masya Allah, benar-benar itu. Oke, sahabat Syiar. Saat ini saya tepat berada di depan
pohon kantil. Enggak, kalau bahasa Indonesianya pohon cempaka yang memiliki aroma semerbak mewangi. Ya. Ada penampakan sedikit. Gak apa-apa. Bingung jadi mau ngomong apa nih. Gak apa-apa. Jadi memang tunggu. Dia lagi ngajak komunikasi ke saya. Oke. Bahasanya saya nggak paham ini bahasanya apa. Bahasa Jawa apa Sunda ini. Oke. Iya. Jadi memang pohon ini banyak sekali makhluk yang ada di pohon ini. Dan dia sempat kaget ketika kita datang ke tempat ini dan dia merasa terganggu dengan keberadaan kita. Saya juga nggak tahu ganggunya itu seperti apa. Padahal manusia punya alam sendiri, mereka punya alam sendiri. Oh gitu, jadi dia bisa dikatakan sebagai pos untuk menjaga lingkungan di sekitar sini seperti itu. Terutama dari hal-hal dari orang-orang yang berniat buruk. Jadi pohon ini memang nggak ditanam langsung, dia tumbuh dengan sendirinya. Oke. Tunggu, ini menarik deh ngomongin nih, menarik, tunggu. Oke, coba tunjukin, coba di mana coba. Jadi dia mau nunjukin sesuatu, kita lihat. Oh iya. Sinarin. Oke. Insyaallah. Oke. Jadi begini sahabat Syiar, ini memang saya juga nggak nyangka bisa ada langsung yang merespon ketika saya datang ke tempat ini. Tadi ada sosok perempuannya. Perempuan itu memang berpakaian, rambutnya panjang, pakai putih, seperti yang digambarkan oleh kita lah, sebangsa kuntilanak seperti itu. Tapi dia bukan sejenis itu. Gitu. Dia menunjukkan sesuatu, lubang-lubangnya dia, tempat masuknya dia. Kalau saya ingin tahu lebih lanjut tentang keberadaan pohon ini dan makhluk-makhluk yang ada di dalam sini. Tetapi setelah dia menunjukkan sesuatu kepada saya, tiba-tiba ada makhluk yang memiliki pakaian seperti prajurit menghalau dia gitu loh, untuk mengusir, untuk tidak komunikasi dengan saya. Saya rasa itu makhluk yang berasal dari keraton lah. Keraton yang di tempat ini. Jadi bahasanya itu jangan ganggu aktivitas kita di tempat ini, seperti itu. Jadi kayaknya sih ini memang sebagai tempat apa ya, tempat berdiamnya makhluk-makhluk yang memiliki karakter-karakter energi-energi yang di luar dari karakter keraton gitu. Makhluk-makhluk liar yang memang difungsikan gitu untuk menjaga lingkungan di tempat ini. Oke. Jadi banyak sekali cahaya-cahaya orbs yang saya lihat, terutama di sekitar kiri ini. Wah, lian mediumisasi. Mantap. Tapi memang apa ya? Untuk buat saya sendiri, pohon kantil ini pohon kantil yang terbesar yang pernah saya lihat.
gitu. Ada di beberapa pohon kantil yang saya lihat itu karena memang usianya belum sampai mencapai 300 tahun, jadi lebih kecil. Ini luar biasa besar sekali dan bentuknya cukup unik ya, seperti trisula. Kalau kita lihat dari sana itu seperti lafaz tulisan Allah, tapi wallahu a'lam. Karena tentu juga batang pohon ini mereka tumbuh sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Kang, sekarang kan kita telah berada nih di tempat atau di depan pohon kantil ini ya, atau pohon cempaka lah biasa kita nyebutnya itu. Oh, kunang-kunang, anda kira cahaya apaan? Kedap-kedip, kedap-kedip. Nggak taunya kunang-kunang. Ini dari informasi yang Akang Raden ketahui tentang pohon ini apa, coba bisa berikan informasi ke kita nggak, dari usianya atau dari masa siapa dan lain sebagainya. Jadi memang keberadaan pohon kantil ini yang bisa kita lihat di belakang. Oh, luar biasa. Ini umurnya diperkirakan udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Jadi pastinya sih kita tidak mengetahui berapa usianya. Cuma yang jelas ini udah lama berada di sini. Jadi kalau berdasar pengamatan kami, ini merupakan pohon kantil yang terbesar mungkin yang berada di Indonesia. Gitu. Masya Allah. Ya, cuma memang di keraton ini kan tidak diekspos atau terekspos. Gitu. Dan belum pernah diteliti juga ya dari batangnya atau dari apanya gitu, belum ya? Dan keunikan dari pohon kantil ini itu bentuknya bisa dilihat itu udah berupa kayak trisula. Trisula ya, satu ini tengah ini. Udah bentuknya unik gitu, ada keunikan dari bentuk dan tentu diameternya pun ini saya rasa luar biasa ya. Oleh 3 orang juga belum ketangkap. Iya, belum ketangkap ini. Diameternya udah besar. Masya Allah. Jadi kalau dilihat dari antara duluan mana antara pohon kantil ini dengan keraton, kira-kira lebih tua mana itu? Kalau keraton itu dibangun pada masa Pangeran Panembahan, yaitu Balai Agung Sri Mulyani, itu selesai dibuat tahun 1706. 06 itu selesai dibuatnya ya. Jadi usianya pun barangkali pohon kantilnya udah seusia dengan Gedung Sri Mulyani. Iya ya, nggak jauh beda lah kurang lebihnya ya. Masya Allah. Tapi memang unik sih makhluk-makhluk yang ada di yang menjadi penunggu ini. Alhamdulillah, tapi mereka welcome, mereka bercerita sedikit tadi. Tapi insya Allah bukan tipikal-tipikal yang mengganggu. Yang jelas oke. Oke, sekali lagi ada tegur sapa lagi dari makhluk yang ada di pojok sana gitu. Ya intinya sih memang apa ya dibilang apa namanya jatah mereka gitu loh untuk hidup. Karena udah masuk malam, jadi kita pamit aja dulu gitu. Iya. Jadi mereka juga ingin beraktivitas. Saya juga nggak tahu jenis aktivitasnya seperti apa. Yang jelas mungkin salah satu dia tadi ngomong agak sedikit terganggu karena memang malam hari di tempat ini nggak nggak pernah ada mungkin ya. Jarang ini yang kesini. Oke sahabat Syiar, mungkin inilah satu perbincangan atau pengetahuan yang bisa kita sama-sama ambil sebuah pelajaran, informasi, wawasan, pengetahuan yang luar biasa di saat kami berada di lokasi Keraton Sumedang Larang. Yang pertama kali kesan yang saya terima secara pribadi ya, Mahapatih Akang Raden Lili sangat-sangat ramah ya menyambut kedatangan kita, dan nggak segan-segan juga menceritakan apa yang ingin kita ketahui. Makanya mudah-mudahan informasi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, terutama dalam rangka kita mempelajari budaya tanah kelahiran kita, tanah leluhur kita yang harus selalu kita jaga, karena itu warisan yang sangat berharga untuk generasi di bawah kita. Oleh sebab itu, jaga terus alam. Bukan iman, alam dulu. Jaga terus alam. Jangan dirusak. Apalagi mata air jangan dimatikan. Apalagi mata air yang memang mengandung sebuah keutamaan sendiri. Dan yang terpenting adalah
kita sebagai bangsa Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, selayaknya lah kita mempelajari adat istiadat, mempelajari kerajaan-kerajaan yang pernah tumbuh di bumi Nusantara. Karena itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka yang telah memberikan satu warisan leluhur kepada kita, di mana mereka selalu menjaga alam, sehingga kita yang hidup di belakangan bisa menikmati keindahan alam, kemakmuran negeri, kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Dan itu harus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi di bawah kita. Ayo para pemuda, kita bangkit, kita pelajari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di sekeliling kita. Kita ambil manfaat, wawasan, apa yang telah mereka berikan, apa yang telah mereka tinggalkan, sehingga kita sebagai bangsa tidak kehilangan kemuliaan karena kita memang berasal dari leluhur-leluhur kita. Kepanjangan, Ra? Nggak apa-apa. Oke, Kang Raden Lili, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaannya. Sami-sami. Iya. Mugia pertemuan ini, silaturahmi ini mendapatkan kebarokahan dari Allah Amin, Subhanahu wa amin, Ta'ala. amin. Dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa buat kita semua gitu. Saya juga turut mendoakan kepada Akang dan sekeluarga semuanya, Allah selalu berikan kesehatan, Amin. umur panjang dan keberkahan dalam hidup. Amin. Ya, terutama dalam memimpin masyarakat. Memimpin. Yang memimpin dalam bidang budaya. Nah, bidang budaya. Harus yang namanya raja punya rakyat. Ya minimal apa? Karena memang kita memiliki sebuah keterkaitan dengan aturan, ya minimal kita jangan menghilangkan sejarah. Kita edukasikan ke masyarakat setempat, ke masyarakat luas tentang sejarah tanah kelahiran kita. Saya pengen sebenarnya menyendiri di sini, tapi waktu juga yang nggak bisa, Ndra. Ini auranya enak bener, Ndra. Nyaman nih. Saya merasa betah di sini loh. Pengennya nggak pulang, tapi harus pulang. Iya. Oke lah, sahabat Syiar. Pesan saya kepada kalian semua, apa Pi? Pesannya Pi? Jangan melupakan sejarah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Dan yang terpenting adalah Jaga terus. lestarikan warisan para leluhur, nenek moyang kita, sehingga kita menjadi apa, Ndra? Bangsa yang mempunyai jati diri. Bangsa yang mempunyai jati diri. Itu yang terpenting. Baiklah sahabat Syiar, kepala saya udah mulai kacau karena banyak juga yang ngomong, pengen ketemu. Mungkin nanti saya minta waktu 5 menit, saya pengen ngobrol juga di sini. Ya, sahabat Syiar, ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, syukur alhamdulillah liputan kita di Keraton Sumedang Larang telah selesai. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas support yang diberikan oleh pihak keraton, terutama Sang Mahapati, yaitu Kang Raden Lili beserta keluarga. Dan saya juga tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Korwil Sumedang yang telah disahkan dan yang telah memprakarsai sehingga liputan ini dapat berjalan dengan lancar. Sahabat Syiar, kita akan sedikit berdialog dengan Kang Acep. Iya, sebagai Ketua Korwil Sumedang. Assalamualaikum Kang Acep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi saya ngucapin banyak terima kasih nih untuk udah mensupport kegiatan kita di Sumedang ini, terutama di Keraton Sumedang. Nah, untuk Korwil Sumedang sendiri itu sekarang udah berapa anggota sih? Untuk Korwil Sumedang kebetulan ini masih sedikit ya, Bah. Ini masih di bawah 30 orang. Ya. Cukup banyak di bawah 30. Iya. Alhamdulillah, apalagi dalam jangka waktu yang singkat itu ya. Singkat sekali karena kita mau ngadain liputan ini hanya dikasih waktu 1 minggu. 1 minggu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus kalau menurut Kang Acep sendiri, apa sih alasan gabung dengan SDG ini?
Ini motivasi saya kenapa gabung SDG juga rekan-rekan yang lain. Ini yang pertama karena di Sumedang ini banyak sekali tempat-tempat atau yang dimitoskan itu yang jadi motivasi saya. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin tak lain dan tidak bukan ini mencari informasi atau mencari wawasan yang baru gitu. Wawasan baru. Ya, karena dengan SDG terutama Abah itu luar biasa itu dalam pengungkapan sejarah-sejarah. Iya. Biasa-biasa aja sebenarnya mah. Itu biasa-biasa. Oh, enggak juga sih. Oke. Bagi sahabat Syiar yang ingin bergabung masuk ke dalam Korwil Sumedang, silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini, ya. Nanti bisa dihubungin dan bisa langsung berjumpa dan diarahkan oleh Kang Acep. Mudah-mudahan perkumpulan kita Syiar dalam gelap ini bisa membawa kebaikan, khususnya dalam menjaga iman, memperluas ilmu dan mempercantik amal soleh. Oke sahabat Syiar, mungkin itu saja perjumpaan kita pada kali ini di Kota Sumedang. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar dalam gelap. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.